Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dani Maulida Permata. Kalian bisa panggil aku Dani. Aku sendiri dari Kafilah 8 Siti Bariah. Jadi di sini aku mau mereview buku tentang filosofi teras. Mungkin banyak dari kalian udah tahu tentang isi buku ini. Even kalian belum baca pun mungkin konsep atau teori dasarnya udah nyampe gitu ke telinga kalian. Jadi buku ini itu ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini tuh berisi tentang panduan praktis gimana cara kita menghadapi berbagai masalah hidup yang modern gitu, dari stres atau kecemasan atau kesedihan, kekecewaan gitu. Penulis tuh nyoba jelasin konsep-konsep dikotomi. Jadi kayak apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Pentingnya nalar, pentingnya mencari jati diri gitu. Terutama dari buku yang aku baca ini itu adalah gimana cara kita memisahkan hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan dari awal gitu. Contohnya kayak gimana reaksi dan respon kita terhadap suatu masalah, daripada kita mikirin hal-hal yang di luar kendali kita gitu, kayak hal-hal eksternal yang emang nggak bisa kita ubah dari awal gitu. Karena dengan itu kita kayaknya bisa lebih meredakan emosi yang kita punya di dalam gitu, entah itu emosi sedih yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, sedih yang berlebihan, kecewa yang berlebihan kayak gitu. Karena kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, bukan cuman dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tapi hal-hal yang emang sejatinya dari awal bisa kita kuasai gitu. Dan buku ini juga ngasih pembelajaran kalau kebahagiaan itu bukan cuma dari material, tetapi juga ketenangan batin dan kebajikan diri sendiri gitu, penulisnya gitu. Terus kekurangan dari buku ini itu mungkin orang-orang yang dari awal udah ngerti tentang stoicism itu tuh ngerasa buku ini tuh kurang mendalam gitu, karena pada dasarnya buku ini itu dibuat memang buat orang-orang yang masih belum paham tentang stoicism gitu, emang buat orang-orang yang apa ya namanya ya, buat orang-orang yang emang belum paham dari awal konsep ini, dan emang buat orang awam yang buat dikenalin gitu apa sih stoicism itu gitu. Oke, jadi kenapa saya milih Filosofi Teras sebagai buku yang saya rekomendasiin, karena menurut saya buku ini tuh satu gerbang yang luar biasa gitu loh buat memahami filosofi Stoa ini atau Stoicism ini, buat kalian yang emang pengen paham dengan konsep filosofi Stoa itu gitu. Karena buku ini tuh kayak solusi praktis gitu loh buat kita yang hidupnya udah hektik gitu. Jadi ini tuh kayak ngingetin bahwa kita tuh cuma perlu fokus ke hal-hal yang emang penting buat hidup kita gitu, yang emang bisa kita kendaliin, yang emang bisa kita respon dengan baik dan benar gitu. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita, untuk hal-hal yang itu tuh udah ada jalannya ya, nggak usah terlalu fokus dengan itu gitu. Kita cuma perlu berusaha, dan apapun hasilnya ya udah, berarti itu udah jalan yang terbaik dari Tuhan gitu. Itu aja, bye bye, see you in another video.